Siklus kehidupan. Orang setelah dewasa, mereka akan bekerja untuk meniti karir dalam kehidupan mereka, di mana mereka akan menghasilkan uang yang akan mereka gunakan untuk biaya hidup, dan sebagian akan mereka tabung untuk mewujudkan impian mereka, apakah itu untuk membeli mobil, rumah, atau untuk menyiapkan dana pendidikan anak-anak mereka. Semua ini adalah impian dari kebanyakan orang-orang. Tapi, pada kenyataannya, apakah orang bisa jatuh sakit? Baik itu sakit biasa seperti demam, batuk, atau bahkan sakit berat seperti kanker, stroke, atau jantung. Di mana, untuk biayanya saja, bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Dan ketika seorang pergi bekerja, bisakah orang ini mengalami faktor kecelakaan di luar sana? Kita sudah cukup hati-hati. Tapi, apakah ada jaminan orang lain juga akan hati-hati? Dari kecelakaan ini, orang bisa saja mengalami cacat tetap total karena kehilangan anggota tubuhnya. Atau, bisa saja karena sakit seperti stroke, di mana orang ini akan lumpuh dan tidak bisa bekerja sehingga ia akan kehilangan income-nya. Dan yang paling terakhir, setiap manusia pada akhirnya akan meninggal dunia. Ketika seorang meninggal dunia, istri akan kehilangan sosok suami bagi dirinya. Anak akan kehilangan sosok orang tuanya. Tapi bagi kehidupan keluarganya, akan kehilangan segala-galanya. Sebab, sang pencari nafkah akan pergi membawa serta income atau penghasilannya bersama-sama dengan dirinya tanpa meninggalkan apa-apapun untuk keluarganya. Keempat hal inilah yang disebut risiko atas kehidupan. Siapakah yang bisa menjamin risiko kehidupan ini tidak terjadi pada dirinya? Keempat risiko kehidupan ini bisa terjadi pada siapa saja. Ketika risiko kehidupan ini terjadi, seperti sakit, kecelakaan, cacat tetap total, atau meninggal, pada akhirnya orang akan pergi ke rumah sakit, di mana seseorang pada akhirnya akan membayar semua tagihan-tagihan rumah sakit. Dan kebanyakan orang akan mengalihkan tabungannya untuk membayar semua tagihan-tagihan yang ada. Dan rumah sakit baru membayar uang jasa untuk sang dokter. Jadi, pada akhirnya, orang bekerja meniti karir, dan hasil kerja keras mereka akan berikan untuk rumah sakit, mereka akan berikan untuk sang dokter. Apakah kita mau? Kita sekolah dari sejak kecil, kuliah, bekerja keras selama ini, dan pada akhirnya, kita menyerahkan hasil kerja keras kita untuk rumah sakit dan untuk dokter, bukan untuk keluarga kita. Di mana seharusnya hasil kerja keras kita ini kita gunakan untuk mewujudkan impian-impian keluarga kita, akan sirna begitu saja. Yang pada awalnya ingin membeli rumah impian, akan hilang begitu saja menjadi rumah yang sangat sederhana sekali. Dan yang paling parah adalah kehidupan lifestyle keluarga kita akan menjadi downgrade atau turun. Maukah hal ini terjadi pada kehidupan kita? Tidak mau, bukan? Untuk itu, butuh solusi agar lifestyle keluarga tidak downgrade. Rumah impian tidak hilang. Kita bukan bekerja untuk rumah sakit. Kita bekerja bukan untuk dokter. Dan hasil kerja keras kita atau tabungan kita benar-benar digunakan untuk keluarga, bukan untuk orang yang tidak kita kenal. Untuk itu, kita butuh solusi, yaitu repro. Kita butuh repro untuk menopang semua ini. Biarkan repo yang membayar semua tagihan-tagihan rumah sakit jika terjadi risiko atas kehidupan. Biarkan repro yang membayar jasa dokter. Dan yang paling penting, biarkan repro yang memastikan impian-impian keluarga kita tetap terwujud.
Bersama Repro, make dream come true.